Pemirsa Persija Jakarta dan PSM Makassar tidak mengizinkan pemainnya untuk bergabung bersama timnas U23 Indonesia untuk tampil di Piala AFF U23 2023. PSSI pun mempertanyakan mengapa Persija dan PSM tidak melepas pemain saat mereka mau bergabung ke timnas U23 Indonesia. Dan bagaimana mengatasi polemik ini? Untuk membahasnya kami sudah bersama mantan manajer Pelita Jaya lalu Mara Satria Wangsa dan juga Maruf El-Rumi, pengamat sepak bola. Selamat sore Bang Mara, Bang Maruf. Selamat sore Mbak Mega. Sehat semuanya ya Bang Mara, Bang Maruf? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Baik, tentunya ini kekalahan dari Malaysia menjadi polemik kembali karena memang ada beberapa klub BRI, klub satu tidak menerjunkan pemain terbaiknya untuk bergabung melawan Malaysia dan juga berjuang untuk Indonesia di AFF U23. Bagaimana Bang Maruf Anda menilai polemik klub yang tidak melepas pemainnya untuk memperkuat timnas? Ya, kekalahan Malaysia ini seperti kemudian menjadi dalam tanda kutip legitimasi ya bahwa timnas Indonesia tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya. Ini juga seperti menjawab kekhawatiran bahwa ketika timnas Indonesia tidak bisa menurunkan komposisi terbaiknya, maka bisa berpengaruh secara penampilan. Dan ternyata ketika menghadapi Malaysia, memang timnas Indonesia melawan kekalahan setelah sempat unggul terlebih dahulu dengan 1-0. Ini juga memang menjadi catatan terburuk pertama ya Sintayong ketika menghadapi Malaysia, karena untuk kali pertama timnas Indonesia di bawah Sintayong menelan kekalahan ketika menghadapi Malaysia. Tapi satu sisi kita juga harus melihat bahwa apakah memang target di Piala AFF Under-23 ini adalah harus menjadi juara, atau targetnya adalah bahwa ini sebenarnya hanya turnamen sela sebelum kemudian kita tampil di ajang yang sebenarnya. Taruhlah ajang sebenarnya itu seperti di Piala AFF Senior, atau kemudian di uji coba FIFA Matchday, atau kemudian taruhlah ketika kita menempatkan Piala Asia, atau kemudian di ajang seperti SEA Games. Kalau kita menempatkan status target ambisi di AFF Under-23 ini setinggi ketika kita tampil di Piala Asia, setinggi ketika kita tampil di ajang SEA Games, maka ini memang bisa menjadi sebuah hasil yang kurang memuaskan. Tapi kalau ini adalah sebuah pertandingan sela hanya untuk menggugurkan kewajiban berpartisipasi di ajang ASEAN, maka saya pikir kekalahan ini bukan sesuatu yang kemudian harus diratapi berlebihan dan kemudian menjadi justifikasi bahwa ini karena timnas Indonesia tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Jadi ya biasa aja menurut saya kekalahan ketika menghadapi timnas Malaysia, dan tidak perlu direspon berlebihan karena kalau kita bicara turnamen ini kan masih berlangsung ya, baru laga pertama dan masih ada kesempatan di laga-laga selanjutnya. Oke, baik Bang Maruf. Saya ke Bang Mara. Bang Mara, bagaimana Anda menilai ini polemik sudah mulai terjadi dan saya melihat bahwa Bang Mara ini merupakan yang paling vokal bahwa untuk penolakan menuju ke Piala AFF U23 ini sudah menjadi hak dari sebuah klub. Silakan Bang Mara. Terima kasih Mbak Mega. Selamat sore Mas Ma'ruf. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa timnas U23 kita sudah mencapai sejarah sebagai juara SEA Games. Kita sudah jadi yang terbaik di regional Asia Tenggara. Oleh karena itu, PSSI saat ini harus menatap tetangga yang lebih tinggi lagi, yaitu Asia, kualifikasi Piala Asia. Jadi apa yang saya sampaikan adalah, kalau AFF 23, karena kita sudah juara di level SEA Games, sebaiknya PSSI menurunkan pemain layer kedua untuk memberikan jam terbang yang kepada pemain-pemain muda potensial yang belum memperoleh jam terbang di level internasional. Sebetulnya ini waktunya untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain pelapis untuk bisa bermain di AFF U23. Toh pada akhirnya pemain-pemain inti ini akan tidak memperkuat U23 pada saat mereka lebih umurnya. Jadi kita jangan terpaku bahwa seolah-olah ini harus, karena ada ke depan itu masih banyak event yang lebih besar, termasuk kalender FIFA. Sekarang PSSI sudah juara SEA Games. Untuk apa lagi kita menatap lagi AFF U23? Kita harus menatap lagi kerja level yang lebih tinggi, yaitu kualifikasi Asia. Kalau AFF seburuk-buruknya pasti kita masuk semifinal.
Tapi kalau di kualifikasi Asia itu jalan sempitnya panjang dan ini butuh persiapan, butuh stok pemain yang banyak. Karena itu menurut saya tidak perlu diperdebatkan kita kalah dengan Malaysia. Dunia tidak kiamat kok kita kalah dengan Malaysia. Tapi bagaimana kita mempersiapkan pemain-pemain ini bisa memperoleh jam terbang di level internasional. Itu yang lebih penting menurut saya. Iya, tapi Pak Mara, kenapa harus layar kedua yang terjun? Kenapa tidak layar satu ataupun pemain senior? Apakah ada target tertentu dari layar-layar senior ini untuk tidak diterjunkan di Piala AFF? Yang pertama, bahwa pemain-pemain juga kan sebagai harus memenuhi kewajiban kontrak mereka pada klub. Kedua, AFF ini kan sebetulnya bukan kalender FIFA. Kalau kita lihat tim lain pun, Malaysia pun juga memberikan pada pemain-pemainnya yang bukan pemain-pemain inti juga kan yang bertanding masuk di AFF sekarang. Harusnya kita juga berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain layer kedua yang potensial yang belum dapat kesempatan untuk bermain di level internasional. Kapan lagi? Sebetulnya kalau kita lihat cara pandang kita melihat AFF U23 ini seperti apa? Apakah kita wajib sebagai juara ataukah kita melihat bahwa ini panggung bagi pemain-pemain muda yang belum memiliki jam terbang tinggi, jam terbang di level internasional. Tinggal kita lihat dari itu aja. Tapi kalau menurut saya, karena kita sudah mencatatkan sejarah sebagai juara SEA Games, saatnya sekarang PSSI itu menatap ke tangga yang lebih tinggi, ya ini Asia. Tidak lagi berputar pada di region Asia Tenggara gitu, Mbak Mega. Oke, baik. Saya ke Bang Maruf. Tadi Bang Maruf mengatakan bahwa tidak perlu bersedih hati, tidak perlu kecewa kekalahan dengan Malaysia. Tapi apakah benar? Karena kalau kita melihat seharusnya Indonesia bisa mengalahkan Malaysia, Bang Maruf. Bang Maruf? Masih bersama dengan kami? Oke, baik. Sembari... Kalau bicara rekor... Ya, silakan Bang Maruf. Masih? Oke. Oke, kalau kita bicara soal rekor pertemuan kan memang harusnya kita punya rekor pertemuan yang positif ya ketika Indonesia bertemu dengan Malaysia. Jadi ini rekornya memang positif karena terutama di era Sintayong di mana memang kita tidak pernah kalah ketika menghadapi Malaysia. Tapi yang memang menjadi catatan menurut saya adalah bahwa persoalan ketika timnas versus klub itu kan memang bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain karena ini terkait dua kepentingan yang dalam tanda kutip berbeda. Kita sepakat bahwa ketika membela nama negara itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi FIFA pun kan membaginya menjadi dua. Satu, ada memang kewajiban yang memang klub harus mengirimkan pemainnya. Dan klub yang memang dia punya hak untuk tidak melepaskan pemainnya. Kalau klub yang harus melepaskan pemainnya itu dalam agenda FIFA Matchday, yaitu ada di Piala Asia. Atau kemudian ada di uji coba atau turnamen-turnamen resmi yang memang di bawah FIFA. Tapi ketika dia bukan turnamen yang resmi di bawah FIFA, memang selalu ada dalih untuk klub untuk tidak melepaskan pemainnya. Jadi ini memang sesuatu yang berbeda. Tapi kita juga harus mengakui atau kemudian juga harus memahami kenapa tim seperti PSM Makassar, Persija Jakarta tidak melepaskan pemainnya. Karena kalau dilihat dari sisi klasmen, itu kan sekarang mereka dalam posisi yang tidak nyaman ya. Thomas Doll sekarang Persija kan di posisi jauh dari 5 besar. Sementara PSM sebagai juara bertahan mereka juga di bawah peringkat 5 besar. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk pelatih. Bagaimana supaya bisa mengembalikan timnya dalam posisi yang ideal, dalam posisi yang sesuai dengan target dari pemilik klub. Sehingga wajar kalau kita memahami bahwa Thomas Doll atau kemudian Tavares tidak melepaskan pemainnya karena posisi mereka juga sangat butuh pemain ini. Justru saya agak sepakat dengan Bang Mara bahwa ini menjadi kesempatan baik untuk Sintayong untuk mencari pemain lapisnya, pemain yang kemudian diharapkan bisa menjadi second layer untuk pemain-pemain yang sebenarnya sudah dikenal. Seperti Rizky Ridho itu kan sudah sangat dikenal. Artinya bahwa Sintayong bisa mencari kira-kira siapa pemain yang cocok untuk bisa menjadi pelapis dari Rizky Ridho. Itu satu hal. Tapi satu hal lain bahwa pendukung kita atau supporter dari timnas Indonesia tidak pernah dalam tanda kutip melihat ini turnamen level apa, semua turnamen di level Asia, semua turnamen sepak bola, kalau bisa dimenangkan ya dimenangkan. Nah itu yang memang menjadi sesuatu yang kadang menjadi agak dilematis untuk seorang pelatih. Satu sisi dia memahami klub, tapi satu sisi dia tahu bahwa dia pasti punya target untuk bisa memberikan gelar kepada timnas Indonesia di level apapun, di kelas apapun. Dan itu saya pikir menjadi tantangan tersendiri untuk Sintayong. Tapi kalau kemudian mengatakan bahwa kemudian timnas Indonesia berat untuk menjadi juara hanya karena tidak melepaskan dua pemainnya, saya pikir ya itu perlu menjadi bahan perdebatan juga. Karena Sintayong kan sudah cukup lama di Liga Indonesia. Dia
dia harusnya cukup paham pemain-pemain yang bisa menggantikan posisi dari Rizky Ridho. Salah satunya seperti itu menurut saya. Oke, Bang Maruf, terkait dengan ada dua pemain ya, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Ya. kemudian Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Ini tidak diizinkan meninggalkan klub oleh pelatihnya. Apakah memang ini Ya. ada dampak dari pelatih asing di klub tersebut? Ini justru menunjukkan bagaimana independensi klub itu ya. Artinya bahwa klub itu kan memang mereka juga harus berjuang untuk di level mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya pelatih dengan tegas mengatakan tidak melepaskan pemainnya, saya pikir dari sisi PSSI atau dari sisi timnas harus menghargai itu di satu sisi. Tapi ya memang sisi lain kita juga harus mengakui bahwa ketika di level timnas ya sebisa mungkin pemainnya dilepas. Hanya kan tidak bisa maksa karena ini kan bukan agenda FIFA juga. Jadi juga PSSI tidak bisa kemudian memaksakan agar klub itu melepaskan pemainnya. Jadi saya pikir ya tinggal dipilih saja kira-kira siapa pemain yang layak untuk menggantikan posisi Rizky Ridho sehingga nanti in case skenario Rizky Ridho misalnya memang mengalami cedera dalam sebuah turnamen, ya justru ini menjadi berkat tersendiri karena Sintayong sudah punya opsi lain untuk menggantikan posisi dari Rizky Ridho atau kemudian Zaki. Oke, baik. Saya ke Bang Mara. Bang Mara, kalau kita melihat bahwa sebelumnya ada 4 pemain yang menolak gitu ya pemanggilan, tapi ternyata sudah berubah akhirnya menjadi 2. Apa yang menjadi penyebabnya ini perubahan dan bagaimana jika pemainnya ini bersikeras untuk memenuhi pemanggilan PSSI? Saya kira sebagai catatan juga bahwa perlu bagi PSSI dalam hal ini manajer timnas Pak Sumardi juga melakukan komunikasi yang efektif dan konstruktif pada pihak klub dan pelatih. Bahwa bila komunikasinya dengan baik, lancar, saya yakin kedua pihak akan bisa mencapai titik temu. Saya sendiri pada saat saya sebagai manajer Pelita Jaya juga pernah menolak pemanggilan pemain saya pada saat saya juga terpepet seperti yang dibilang Mas Ma'ruf tadi. Pada saat itu Pelita Jaya juga kepepet. Sementara Pertimnas waktu itu tidak menolak kalender FIFA juga memanggil Diego Michel. Dan saya juga menolak. Jadi ada kewajiban kita yang harus kita laksanakan pada saat timnas memanggil pada saat seperti aturan regulasi FIFA. Itu kalau ada pertandingan persahabatan atau pertandingan menurut kita yang memang tidak ini yang lebih bagus kita fokus di klub. Karena klub juga menanggung resiko Mbak Mega dalam hal ini karena dia mengontrak pemain. Dan kalau terjadi pemain yang cedera panjang, kan itu kan kita juga klub juga yang menanggung semuanya. Menurut saya pemanggilan, penolakan pemain ini sebetulnya bukan itu sebetulnya. Bagaimana ke depan itu Sintayong itu bisa menemukan pemain-pemain bisa 2 lapis yang hampir sama kualitasnya. Misalnya kalau salah satu dengan Rizky Ridho, hampir sama kualitasnya dengan Rizky Ridho, tapi bahwa pada titik tertentu dia memilih satu sesuai strategi. Ya itu soal keputusan pelatih. Tapi sekarang inilah pelatih timnas BTN itu harus bisa menyiapkan stok pemain yang banyak kepada pelatih Sintayong. Nah caranya mana? Lewat kompetisi. Caranya bagaimana? Ya memberikan kesempatan jam terbang yang banyak kepada pemain-pemain sekuler. Jadi jangan terpaku kepada pemain itu saja. Jangan jadi pemain timnas U23 itu kita jangan 4L. Lu lagi. Udah mesti banyak pemain yang harus siap gitu. Oke, baik, butuh stok pemain yang handal ya Bang Mara ya. Baik, kita berharap bahwa polemik ini terus tidak bergulir ya, terus dan juga berhenti dan kita akan fokus ke agenda lebih penting kembali untuk banyak sekali pertandingan ke depan dan kita berharap bahwa sepak bola Indonesia terus maju. Terima kasih Bang Lalu Mara Satria Wangsa, mantan manajer Pelita Jaya, dan Bang Maruf Amrumi, pengamat sepak bola. Baik, terima kasih Bang Mara, Bang Maruf, sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih.